Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida, mahasiswa program studi pendidikan matematika IKIP Siliwangi. Saat ini saya sedang menjalankan praktik kegiatan lapangan atau PPL yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bantar Gadung. Proses pelaksanaan pembelajaran di minggu ini dilakukan secara daring melalui Google Classroom dan Google Meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi kali ini melanjutkan dari pembahasan yang kemarin mengenai pengantar dari koordinat kartesius, pengertian koordinat kartesiusnya. Nah, kita sekarang berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Atau ini nih yang ada daftar isinya. Yang pertama itu ada posisi titik pada bidang koordinat. Yang kedua ada posisi titik terhadap titik acuan. Nah, yang ketiga ada posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, untuk membaca dan menuliskan titiknya itu, misalnya nih, untuk menentukan koordinat A pada gambar 2.3 ini, dari titik 0,0 yang di tengah, 0,0 yang di pusat koordinasinya, nah, melangkah 5 satuan ke kanan, X-nya itu sama dengan 5. Untuk menuliskan letak titiknya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dari pusat titik 0,0 ini melangkah ke kanan, karena X-nya itu positif, berarti melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah, 5 satuan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dilanjutkan ke atas sebanyak 2 satuan. Y-nya itu sama dengan 2, berarti karena Y-nya positif ya. Karena Y-nya positif berarti ke atas. Nah, ini. Dari titik 0,0 ini 1, 2. Lalu nanti diambil titik-titik garis ini nih. Karena kan ini udah ada berpetaknya, jadi tinggal ditarik aja. Nah, jadilah ini titik A. Sehingga untuk membacanya yaitu kayak gini. Dari titik 0,0 melangkah 5 satuan ke kanan, X-nya itu sama dengan 5, dilanjutkan ke atas 2 satuan, X-nya sama dengan 2, jadi koordinat titik A-nya itu 5,2. Bisa ya? Selanjutnya, menentukan jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, berikut ini ada beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar. Nah, perhatikan. Nah, SMP Negeri 1 ini, SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Seperti yang tadi dicontohkan, nah SMP Negeri 1 ini berjarak 3 satuan terhadap jalan X, berarti X-nya itu sama dengan berapa? Sama dengan 5 ya.
X-nya itu sama dengan 5 dan Y-nya itu sama dengan 3. Jarak itu dihitung dari petak ini, perpindahan petak ini. Nah, terhadap jalan X. Yang sumbu X ini merupakan jalan X dan yang sumbu Y ini merupakan jalan Y. Nah, sehingga SMP Negeri 1 ini berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan 5 satuan terhadap jalan Y. Tetapi koordinat berarti nanti langsung saja 6 satuan, nggak pakai negatif 6 satuan, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pasar ini berjarak 2 satuan terhadap jalan X, yang ini nih pasar. Dan terjarak 4 satuan terhadap jalan Y. Nah, perhatikan posisi titik terhadap titik asal ini, perhatikan gambarnya. Nah, saat ini kita akan mencari posisi titik terhadap titik asal. Yang pertama itu adalah titik A. Untuk melihat posisi titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, bagaimana sih cara melihat posisi titik A, B, C, D, E ini terhadap pos utama? Pos utamanya itu adalah titik asal 0,0. Nah, maka kita lihat, yang perlu kita lihat adalah koordinatnya. Jika ditanyakannya adalah posisi, maka dilihatnya dari pos utama, pos ini, titik asal. Yang dilihatnya itu adalah titik asalnya dulu. Lalu kita lihat X-nya atau sumbu yang mendatarnya berapa. Sumbu yang mendatarnya berapa, dan Y-nya itu berapa. Sumbu yang vertikalnya berapa. Nah, sehingga nih di sini ada keterangannya di tabel. Untuk posisi titik A ini berjarak 2 satuan ke kiri. Yang perlu diingat ya, kalau yang X ke kanan ini selalu positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Ini kiri, ini kanan, kiri, atas, ini bawah. Nah, cara menentukan posisinya yaitu titik A ini berjarak 2 satuan ke kiri. Nah, ini berjarak 2 satuan ke kiri dari titik asal, berjarak 2 satuan, dan 5 satuan ke atas. Nah, yang ini tinggal hitung aja 5 ke atas. Nah, jadi koordinatnya itu adalah negatif 2,5. Ya, untuk titik B itu coba ada yang bisa gak? Untuk titik B itu 3 satuan ke kanan. 3 satuan ke kanan dari titik asal, ini 0, 0,0. Nah, 4 satuan dan 4 satuan ke atas. Jadi koordinatnya itu adalah 3,4. Nah, sedangkan titik C yang ini, titik C itu satu satuan ke kanan. Ini ke kanan karena nilainya positif, dan 2 satuan ke atas. Jadi koordinatnya 1,2 ya. Nah, sedangkan yang titik D ini 4 satuan ke kanan. Ini tinggal ini loncat 4 kali. 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Sehingga koordinatnya yaitu 4,-2. Untuk E-nya, untuk titik E yaitu 2 satuan ke kiri, negatif ya, jadi ke kiri.
Nah, untuk Y-nya itu satuan ke bawah, negatif juga jadi ke bawah. Nah, sehingga koordinatnya yaitu negatif 2, negatif 1. Nah, yang kedua ada posisi titik terhadap titik acuan A, B. Nah, perhatikan gambarnya ya. Yang tadi sama 2.6. Yang ini gambarnya. Itu posisi titik C terhadap titik A-nya. Karena kan untuk yang titik asal ini nih, titik asal ini mengacunya pada koordinat yang ini, yang 0 terhadap titik 0, 0,0. Sedangkan untuk titik acuannya A, B itu posisi titiknya itu terhadap titik C. Jadi bukan terhadap sumbu X dan Y lagi. Untuk menentukan titik A, nih posisi titik terhadap titik C-nya itu A itu 3 satuan ke kiri. Nah, berarti ngitungnya kayak gini. Dari titik C, hitungnya dari titik C ke titik A. Jadi enggak mulai dari, karena yang ditanyakan titik A, berarti mulainya dari titik C dulu. Nih, 3 satuan. Yang ini hitung 1, 2, ini hitung petaknya 1, 2, 3. Nih, berarti 3 satuan ke kiri dan 1, 2, 3 satuan ke atas untuk titik A. Sedangkan untuk titik B yang ini titik B ini posisinya itu 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Nah, mulainya dari titik C juga 2 satuan ke atas. Nih, bisa juga 2 satuan ke kanan dulu baru ke atas. Nah, jadi dimulainya karena pusatnya sekarang titik C, jadi semuanya mulainya dari titik C dulu. Sama juga untuk posisi yang C, yang 0 sekarang, yang O. Yang O terhadap titik C ini 2 satuan ke atas ya, 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Untuk yang D ini 4 satuan ke kanan, dan untuk yang D ini terhadap titik C ini 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3 ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Sedangkan untuk E itu 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Bukan dari titik 0,0 tapi dari titik C. Yang ini 1, 2, 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Yang sejajar, garis L itu yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, ini karena berpotongan dan sudutnya ini membentuk sudut 90 derajat. Ya, ngerti gak? Ngerti, Bu. Nah, dan garis M dan garis Y-nya ini. Nah, ini juga selain garis L dan garis Y,